Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, yaitu Adila Permata Safira, lalu Alia Syifardiani, Dea Amanda, Elisa Khair Uma, dan Guntur Prima Putra, yang insya Allah akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Intrusion Prevention System atau IPS untuk mendeteksi serangan SQL injection. Untuk pembahasan pertama, yaitu topologi jaringan serta alokasi IP address perangkat, akan dijelaskan oleh Saudara Guntur. Kepada Saudara Guntur, dipersilahkan. Baik, untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat topologi jaringan. Di sini terdapat 4 device yang kita perlukan, yaitu yang pertama ada satu router sebagai penghubung antara jaringan internal dan juga jaringan publik. Lalu satu switch untuk jaringan internal, lalu ada satu PC yang berfungsi sebagai jaringan klien publik yang akan mengakses ke web server di jaringan internal. Lalu yang terakhir ada satu web server yang berada di jaringan internal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada setiap device. Yang pertama yaitu pada router publik dengan IP 203.0.113.1. Lalu router internal satu dengan IP address 192.168.1.1. Kemudian PC client publik 203.0.113.2 dengan default gateway 203.0.113.1. Dan yang terakhir server dengan IP address 192.168.1.10 dengan default gateway 192.168.1.1. Kemudian ada konfigurasi IPS. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ardila. Baik, terima kasih kepada Saudara Guntur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi IPS pada router. Langkah pertama yang dilakukan dalam konfigurasi IPS pada router yaitu masuk ke mode konfigurasi atau command line interface pada router. Kemudian, langkah kedua kita buat akses control list atau ACL untuk mendeteksi pola SQL injection yang bertujuan untuk melarang atau memblokir koneksi TCP dari IP PC client publik ke web server. Pada simulasi ini, kami buat konfigurasi ACL pada dua port, yaitu port 80 dan port 443. Perintah yang kami gunakan dalam melakukan konfigurasi ACL pada kedua port tersebut yaitu access list 101 deny TCP any host 203.0.113.2 host 192.168.110 EKEY 80 untuk port HTTP dan mengganti EKEY 443 untuk port HTTPS. Setelah itu, kita menerapkan ACL 101 dengan mengizinkan koneksi dari IP 192.168.110 ke jaringan manapun dengan command access list 101 permit IP host 192.168.110 any. Kemudian untuk langkah ketiga atau langkah terakhir yaitu menerapkan ACL ke interface router yang terhubung ke jaringan publik dengan command interface Fast Ethernet 1/0 dan IP access group 101 in untuk setiap lalu lintas yang masuk. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu uji coba konektivitas akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Pada Saudari Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih Adila. Berikut saya jelaskan uji coba konektivitas, di mana uji konektivitas dilakukan antara PC klien publik dan web server dengan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa klien publik dapat mengakses web server tanpa melibatkan pola SQL injection. Pada gambar pertama menunjukkan sebelum dilakukannya uji konektivitas dari PC klien ke web server yang ditemukan bahwa web server dapat diakses. Setelah itu, pada sebelah kanan menunjukkan setelah dilakukan uji konektivitas antara PC klien publik dengan web server, ditemukan bahwa web server tidak dapat diakses. Berikut adalah hasil pengamatan dari kelompok kami. Pada gambar pertama merupakan kondisi sebelum ping dari PC klien publik ke web server untuk memastikan koneksi jaringan dasar. Dan di gambar setelahnya menunjukkan
Hasil setelah ping dari PC client public ke web server yang menunjukkan adanya pemblokiran yang berarti kemungkinan memiliki mekanisme untuk memblokir permintaan yang berpotensi bahaya. Ping sendiri tidak menguji SQL injection. Ping hanya menguji apakah perangkat jaringan antara klien dan server dapat saling berkomunikasi atau tidak. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Elisa. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya itu ada rekomendasi peningkatan sistem IPS. Yang pertama ada peningkatan logging. Peningkatan logging pada sistem IPS sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat selama insiden keamanan lengkap dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, pemecahan masalah, serta perbaikan kebijakan keamanan. Lalu yang kedua ada laporan waktu nyata. Laporan waktu nyata sangat penting untuk memastikan bahwa tim keamanan dapat memperoleh informasi terkini mengenai aktivitas mencurigakan penundaan. Yang ketiga itu adalah penerapan Web Application Firewall atau WAF. WAF ini adalah solusi keamanan yang dirancang untuk melindungi aplikasi dari serangan yang mengeksploitasi kerentanan pada lapisan aplikasi. WAF bekerja dengan cara memblokir lalu lintas berbahaya dan memastikan bahwa hanya permintaan yang sah yang dapat mengakses aplikasi web. Untuk selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dea. Baik, untuk kesimpulan dari penerapan Intrusion Prevention System atau IPS berbasis Access Control List atau ACL, memiliki keterbatasan dalam mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection pada aplikasi web. Karena ACL sendiri hanya berfokus pada pengaturan akses jaringan seperti pada IP, port, dan juga protokol. Dan juga untuk ACL sendiri tidak dirancang untuk menganalisis konten dan parameter query yang diperlukan untuk mendeteksi serangan berbasis aplikasi seperti SQL injection. Untuk itu, jika diperlukan perlindungan yang lebih optimal terhadap ancaman seperti SQL injection, dapat diterapkan Web Application Firewall atau WAF yang dirancang untuk memeriksa lalu lintas HTTP dan HTTPS, serta mampu mendeteksi dan mencegah serangan berbasis aplikasi. Baik, saya kembalikan kepada Saudari Adila. Baik, terima kasih kepada Saudari Dea atas kesimpulannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.